kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya pribadi yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini akan menjadi satu ibadah yang sangat memberkati kami. Tidak hanya kami yang ada di tempat ini, tetapi yang mungkin melihat dan menyaksikan siaran ini secara langsung Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah apapun hari ini ya Tuhan, setiap permasalahan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan ada solusi dan jawaban. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau belajar dengar firman-Mu, sampaikan apa menjadi pesan bagi kami, supaya lewat pesan Tuhan kami menyadari kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan memampukan di Tuhan untuk kami fokus, tidak hanya kami mendengar, tetapi juga kami boleh memahami dan menyimpan di dalam setiap hati kami. Kemudian kami boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Pujilah nama-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu terbatas. Biarlah perkataan firman Tuhan yang tidak terbatas yang menguatkan setiap kami. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama pribadi, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa, kami berdoa dan menaikkan puji hormat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekasih semua dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Luar biasa sukacita pagi hari ini ada bersama dengan jemaat yang diberkati, jemaat yang setia, jemaat yang tetap terus fokus melayani Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan, satu tema yang sangat memberikan kepada kita satu pemahaman yang lebih lagi tentang apa yang ditulis oleh Rasul Paulus berkaitan dengan arti sebuah rahasia, saudara. Nah, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang sebuah rahasia? Biasanya apa yang kita tangkap ketika kita mendengar sebuah kata, yaitu rahasia? Ada nggak sesuatu bayangan di pikiran Bapak Ibu? Betul, Bu Maria. Sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain, ya. Surat kadang-kadang ada tulisannya konfidensial, nggak boleh diketahui oleh orang lain kalau bukan yang bersangkutan, ya, gitu ya. Karena ada sesuatu pesan yang sangat penting yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak. Nah, saudara, rahasia ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Biasanya kalau kita dengar rahasia itu kan kadang-kadang biasanya ada banyak orang yang suka kepo juga. Betul ya Pak ya? Pengen tahu apa sih dia cerita, ada dong cerita dong. Begitu tuh. Sifat orang tuh penasaran Pak, pengen tahu. Rahasia tentang apa nih? Kalau nggak diomongin, waduh, rasa-rasanya kemana aja kita ikut gitu. Di belakang kita ikut. Ayo, mesti, ayo begitu tuh. Apalagi suami-suami, ini tadi ada rahasia, terus ngomong sama kita, ngomong ke istri, ayo dong Pak, apa dong Pak, rahasia Pak. Begitu ya, kadang-kadang pengen tahu. Nah, kita pun hari ini pengen tahu arti tentang sebuah kata rahasia yang tulis oleh Rasul Paulus. Ya, 1 Korintus pasal yang keempat. Yuk kita buka 1 Korintus pasal 4. Bapak Ibu bisa lihat ke depan ya, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang 15. Pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca bergantian dengan hormat Bapak Ibu. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang ke-6, ayat yang kedua, nanti di ayat 15 kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Kalau di Alkitab pada perikopnya di situ adalah Tuhan satu-satunya hakim. Kemudian perikop kedua yaitu rendahkanlah dirimu. Nah, kita akan baca bersama-sama. Ayat 1. Demikianlah hendaknya yang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia. Allah, silakan ayat yang kedua. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan,
dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudara-saudara, kata-kata yang Kristus ini adalah Apollos, supaya dari kebenaran kami belajar apa merupakan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang membuat diri dan jangan menamakan sesuatu daripada. Ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punyai tidak kau beri? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegangkan diri seolah engkau tidak menerimanya? Kamu telah dengar, kamu telah menjadi kaya, dan kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau kita tidak sehingga kami pun menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang akan dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh pada Kristus, kami arif dalam Kristus, kami lemah karena tertipu, kami mulia. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimati, kami dibongkar. Kami tidak sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kami dituliskan supaya untuk memalukan kami. Ayat 15 kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 15 ini adalah penutup rangkaian dari ayat yang pertama saya ayat 15. Saudara, saya mau kasih tahu ayat 15 menyampaikan begini, ya, pentingnya peran dari seorang bapak rohani bagi setiap kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Karena bapak rohani inilah yang bukan hanya mendewasakan kita, yang memperbaiki ya sesuatu yang kurang dalam diri kita, tetapi dia juga yang paling mengerti tentang keadaan kita sebagai anak-anaknya. Bapak rohani inilah yang menuntun kita, pengenalan kita lebih dalam lagi kepada Kristus. Jadi peran bapak rohani ini sangat penting. Makanya kalau misalkan kita nih sebagai orang percaya tentunya, kalau kita tidak mempunyai bapak rohani, maka sangat disayangkan, saudara. Kenapa? Pertumbuhan rohani kita tidak akan menjadi pertumbuhan rohani yang sehat. Ini yang terjadi di Korintus. Saudara tahu tentang kota Korintus? Kota Korintus itu adalah kota kedua terbesar, kota kosmopolitan setelah kota Roma. Yang namanya ibu kota atau kota besar pasti berberagam orang dengan suku bangsa, budaya, ras, ya, dengan tingkat berbagai macam kesibukan itu ada di kota itu. Nah, ini berbicara tentang Korintus, ya. Ditambah lagi adalah dengan berbagai macam agama yang ada di sana. Saudara tahu Korintus itu terkenal dengan tempat penyembahan dewi, ya, Dewi Artemis, ya, yang besar di sana. Dan di sana imam-imamnya adalah perempuan-perempuan. Ada 26 kuil terbesar yang ada di Korintus. Jadi ada peperangan rohani di sana. Dan pengaruhnya itu tidak bukan pengaruh yang biasa-biasa saja. Efeknya itu sangat-sangat luar biasa sekali besarnya kepada setiap orang yang ada di kota sana. Yang kedua, secara ekonomis, saudaraku, satu situasi keadaan, ya, di mana misalkan ada satu kota besar di sana dengan berbagai macam gaya hidupnya, dengan bagaimana pola hidup yang terjadi di sana, itu bisa mempengaruhi tingkat kerohanian daripada orang-orang percaya. Nah, ini Bapak Ibu yang disebut oleh Rasul Paulus tentang satu rahasia ketika dia ada di Korintus. Itu rahasia tentang apa? Saudara, rahasia itu adalah 1 Korintus pasal yang kedua ayat 7. Saudara bisa lihat, inilah yang disebut dengan rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 7. Demikian firman Tuhan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat itu kalau saudara temukan di dalam bahasa asli, saudara bisa temukan dengan kata hokmah. Hokmah itu artinya tentang pengenalan Kristus, pikiran Kristus, ya. Hokmah itu berbicara tentang hal-hal yang kita temukan, ya,
lewat Kristus ya, secara pemikiran, pola pikir, ya, sudut pandang kita, mindset ya tentang hal itu. Nah, dikatakan bahwa yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaannya. Rahasia disampaikan oleh Paulus itu berbeda dengan rahasia yang umumnya kita pahami dari awal sejak saya bertanya tadi. Rahasia yang disampaikan oleh Paulus ini adalah rahasia yang harus diberitakan, disampaikan bagi banyak orang, saudara. Jadi rahasia ini harus dibukakan. Rahasia ini harus didengar oleh banyak orang, begitu. Ini rahasia yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu mengingatkan kembali bahwa ya, kita kembali ke konteks kita kejadian. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah merancang satu konsep keselamatan ke depan. Tentang apa? Tentang pendamaian, penebusan umat manusia dari dosa. Bukan dosanya yang ditebus oleh Allah, tapi manusianya yang jatuh ke dalam dosa sejak daripada Taman Eden. Nah, inilah yang disebut dengan rahasia itu. Buat kita semua hari ini adalah kita disebut dengan hamba-hamba Kristus yang kita mengenal, kita mengerti tentang rahasia Bapa atau rahasia Allah ini. Sejak dunia dijadikan, kita semua bisa mengerti tentang apa karya Tuhan, tentang apa konsep Tuhan tentang keluarga. Yang Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Ya, kita mengerti sampai dengan rancangan keselamatan, sampai nanti kehidupan akan datang. Sangat-sangat lengkap sekali. Firman ini sudah mencatat itu semuanya dan memberitahukan itu kepada kita. Nah, kita ini adalah semua orang yang menerima tentang rahasia itu, yang tahu tentang rahasia itu. Tapi tidak semua hari ini orang mengenal dan mendengar tentang rahasia itu. Rahasia itu masih tetap menjadi rahasia yang tersembunyi buat yang mereka yang menutup mata tentang kekristenan, buat mereka yang menutup telinganya untuk tidak mendengar Injil, buat mereka yang sangat membenci dengan kekristenan, buat mereka yang membentengi diri mereka untuk mereka tidak dekat dengan orang Kristen. Karena dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam dalil, doktrin dan seterusnya, bahwa kekristenan adalah orang-orang yang begini, semuanya negatif. Dari yang di Padang kemarin terjadi seperti itu, dari saudara. Bisa seperti itu. Nah, rahasia ini buat mereka yang belum mereka ketahui. Berarti harus ada yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Kita. Makanya jangan pilih berbicara. Makanya jangan kita sekali-sekali hanya berbicara tentang sesuatu yang bukan tidak bermanfaat, sebenarnya bermanfaat begitu. Ya, kita bolehlah berbicara tentang masa depan, ekonomi Indonesia bagaimana, ke depan Pilpres bagaimana, bagaimana kekuatan 3 capres, boleh saja. Tapi jangan lupa, ada yang jauh lebih penting yang harus kita beritakan, kita sampaikan, kita bahas. Yaitu tentang apa? Tentang Kristus, tentang Yesus, tentang keselamatan. Tuhan kasih kepada kita apa? Kepercayaan untuk kita menyampaikan firman itu tentang keselamatan itu. Keselamatan sih, kenapa sih manusia harus terima keselamatan? Kenapa sih Tuhan harus mengambil rupa sebagai manusia, turun ke dalam dunia ini? Dia menjadikan teladan, contoh hidupnya. Kemudian orang meniru teladan dia. Kemudian dia berjanji dan dia berkata bahwa aku akan datang kembali untuk menjemput kalian semua yang percaya kepadaku. Untuk apa? Bersama-sama dengan aku tinggal selama-lamanya di surga. Dia sudah membuktikan pengorbanan di atas kayu salib. Tidak ada kasih yang terbesar selain satu pribadi itu, Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Selain Yesus tidak ada. Tidak ada orang yang pernah mengalami kebangkitan dari kematian kalau bukan Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang sampai naik kembali ke surga selain Yesus. Dan itu sudah membuktikan, dan rahasia itu ada di dalam firman. Makanya kalau kita pengen tahu rahasianya, pengen kepo lebih jauh lagi, lebih dalam, baca firman Tuhan setiap hari. Kita akan banyak mengerti tentang rahasia-rahasia. Itulah yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Saudara tahu nggak, beberapa waktu saya ada ditanya sama orang, Pak, kenapa sih sekarang rumah tangga Kristen hancur berantakan? Ya, dia nggak baca firman. Saudara tahu nggak, yang ditulis oleh Alkitab itu semua sudah ada sebenarnya. Lihat. Konsep pertama diciptakan kan alam semesta. Semua Tuhan katakan baik. Dia sediakan semua. Matahari harus ada dulu, tumbuhan harus ada dulu, sungai harus ada dulu. Semua harus ada, dia ciptakan itu. Wah, satu gagasan, ide, rancangan, konsep yang sempurna. Hari ke-6 hari terakhir diciptakan manusia. Betul? Setelah manusia diciptakan, apakah Tuhan puas menciptakan satu manusia? Tidak. Satu manusia pertama adalah imam yang dibentuk dengan tangannya dia, yang maha kudus, yang agung, yang luar biasa. Dia ciptakan, dia bangun menjadi seorang laki-laki. Setelah itu diciptakan lagi gak? Diciptakan seorang perempuan. Lihat, konsep keluarga dia bangun. Kemudian pernikahan
Dilakukan nggak? Dipersatukan nggak? Ya. Dipersatukan. Lihat saudaraku, setelah dipersatukan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cara iblis menghancurkan rumah tangga, Pak, Bu. Dari awal udah ketahuan, iblis itu menghancurkan rumah tangga. Seharusnya sekarang kita bisa mengerti nih yang udah menikah nih. Bagaimana caranya kita melawan? Kuncinya satu, lawan iblis maka dia akan lari daripadamu. Lawan. Cobaan datang, jangan diam. Jangan bersikap defend, bertahan. Lawan, dalam nama Yesus, pergi, keluar, aku lawan. Penting di dalam nama Yesus. Jangan diam, aku kuat. Kita umat pemenang. Dia pakai ayat firman Tuhan, kamu diam saja biar Tuhan yang bela. Enak aja. Kok kita jadikan Tuhan sebagai apa? Tuhan sudah perintahkan, lawan. Maka iblis akan lari daripadamu. Bukan lawan dari Kristus, maka posisi kita, status kita jauh daripada para pemenang. Juara sejati. Posisi kita. Kan tahu kan? Yang dihancurkan rumah tangga setelah dipersatukan. Dirusak sama dia. Seringkali jemaah salah menyalahkan selalu Hawa. Pak, kalau Hawa nggak makan buah ini nih Pak, kita hidup nggak susah begini nih Pak. Kita nggak mungkin mati muda nih Pak. Dia bilang, aduh Pak, hidup menderita di dalam dunia ini gara-gara Hawa makan buah ini. Banyak orang menyalahkan Hawa. Betul nggak Hawa yang salah? Kita diskusi pagi ini. Betul nggak Bu, Pak? Hawa yang salah. Kalau Hawa selalu dikambing hitamkan dia, walaupun dia bukan kambing. Walaupun dia bukan kambing hitam dalam pengertian adalah kambing Azazel. Bukan. Coba yang selalu disalahkan Hawa, padahal bukan Hawa yang salah. Adil nggak Tuhan menghukum dua-duanya? Kau pergi keluar dari taman. Konsekuensi perjanjian di awal. Satu, kematian rohani. Dua, kematian jasmani. Kau akan mati. Kematian jasmani dan rohani dua tuh. Makanya umur manusia semakin hari semakin pendek. Ya, umur 43 naik 2 tangga udah kesakitan. Ambil salon pas, gosok. Makan ikan pula dia. Kenapa? Asam uratnya tinggi, makan kacang terus. Enggak. Makan kacang bukan karena efek 100% dari asam urat begitu. Lihat, sama kondisi semakin melemah. Kemarin usia 15 tahun dapat videonya kena stroke anak. Bayangkan, saudara. Saudara lihat rumah tangga dihancurkan, itu kan setelah dipersatukan Tuhan. Efek rumah tangga hancur, turunnya ke siapa? Ke generasi, keturunan. Lihat keturunan Adam dan Hawa hancur gak? Sampai Tuhan stop, ditemukan keluarga Nuh. Dari Nuh inilah sekarang ini kita keluarnya. Dari generasi Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan, lahirlah Sem, Ham dan Yafet yang menjadi bapak dari segala bangsa, termasuk Abraham. Saudara, keluarga rumah tangga dihancurkan. Lihat. Tuhan sudah tahu. Bukan berarti ciptaan Tuhan tidak sempurna. Ciptaan Tuhan sempurna. Tetapi dia ciptakan itu sempurna dengan sempurna untuk saling memperlengkapi. Kalau manusia diciptakan satu saja, dia ada kekurangan. Pasti ini saja dua masih ada kekurangannya. Tahu gak kelemahannya siapa sebenarnya? Kelemahannya ada pada Adam. Adam itu easy going, saudara. Tahu easy going? Cuek. Lah dia udah dipesenin sama Tuhan. Pertama masih sendiri nih. Dan kata malaikat atau kata Tuhan lah ya, Tuhan yang ngomong. Dan nih di taman ini kan bagus nih, indah nih ya. Kamu seneng nggak? Oh seneng Tuhan. Waduh indah sekali. Waduh dia terkagum-kagum. Tapi ada tapi. Nah itu di taman ada 3 pohon. Ya. Pohon yang di sana itu ada buahnya, boleh kamu makan. Pohon yang di sebelah situ jangan dimakan. Kenapa? Karena memang nggak ada buahnya. Cuma pohon tetapi daunnya doang untuk memberikan kesejukan, untuk menghasilkan oksigen dan seterusnya. Nah, pohon yang di sana tuh kau jangan makan. Kalau kamu makan, kamu petik buahnya, semenarik apapun buah itu, kamu akan mati. Pertanyaan saya, Tuhan menjebak atau tidak? Tidak kan? Ada yang bilang Tuhan menjebak. Tuhan pencipta dosa. Terlaluan menurut saya. Tuhan masa penyebab dosa? Enggak mungkin. Dia sudah ngomong dari awal. Pertanyaan saya, ada merespon? Merespon? Adam tahu kan? Tetapi dia tidak merespon dengan baik. Ketahuannya dari mana? Waktu Hawa diciptakan ada di taman. Hawa juga kekagum-kagum lihat bebek 7 warna.
Gak tahu bebek tujuan namanya bukan pelangi-pelangi dong, bebek pelangi gitu. Diciptain semua binatang-binatang, aduh yang dia nggak pernah tahu, dia nggak pernah lihat, dan diberikan kuasa oleh Tuhan kepada Adam dan kasih nama ada apa kayak? Dia berunding mungkin dengan istrinya itu. Wawa. Wah, ini kita kasih nama apa? Kata Wawa, biar ini mah gajah kali ya, karena hidungnya panjang sih gitu. Kan pendek, kita mah pendek, dia mah panjang. Kalau kita sama-sama panjang ya, berarti kita gajah. Dia kasih nama semua, udah selesai. Ya, tiba-tiba ketika dia berjalan, dia melihat pohon di Hawaii. Dia tertarik pada buah yang begitu bagus, menarik. Aduh, ada Adam di situ? Ada. Adam ngomong nggak dia? Enggak. Pak, dari awal nih, Bu, ini saya ngomong ke ibu-ibu. Suami kita kelemahannya begitu, Bu. Betul. Nggak mau pernah terus terang. Nggak mau terbuka sama pasangan. Padahal Tuhan paling tegas kan, ini istri bukan musuh, bukan pesaing, dia penolong, yang menolong dari setiap kekurangan yang ada. Tapi ternyata dia nggak ngomong. Coba kalau dia ngomong, beb, ini wah atau apa begitu, jangan dimakan dari itu. Jangan dimakan, Tuhan udah bilang tuh ngomong tuh waktu itu, waktu sebelum kamu ada, Tuhan udah ngomong, buah jangan dimakan, kita harus jauhi. Akhirnya apa? Ada pola pembiaran. Didiamin, tergoda oleh iblis. Setelah itu dimakan oleh Hawa, ditawarin, dia makan juga kan? Aduh, gak habis pikir saya, dia makan juga. Makanya Tuhan itu adil, jangan salahkan Hawa. Termasuk sekarang nih bapak-bapak yang sepakat ya, bapak termasuk saya nih, kalau ada sesuatu jangan nyalain istri. Yes, amin. Gue demen nih begini. Amin. Berarti tanggung jawab berbicara tentang dua yang dipersatukan menjadi satu itu adalah harus menerima setiap kekurangan pasangan maksimal di dalam tugas sebagai seorang penolong istri kepada suami. Dan lihat, suami-suami kau nggak boleh tertutup sama istri, terutama masalah bonus dan bonus, terutama mau naik gaji betul ya, Taskia ya, harus cerita. Kalau istri yang kerja, misalkan istri yang bonusnya lebih gede, suami kerja tapi bonusnya belum dapat, istri ya istri terbuka juga lah, begitu kan, sama-sama saling terbuka, gitu. Saling melengkapi. Jadi saudara lihat, rahasia di awal sudah berbicara tentang kejatuhan umat manusia dari dosa, rahasia ini harus disampaikan kedua. Saudara harus pahami hal yang kedua, bahwa rumah tangga Kristen gak usah aneh hari-hari ini kalau perceraiannya semakin meningkat. Anak yang kabur gak pulang-pulang, coba bayangin. Ada tragis, anak gadis masih remaja yang pergi dengan satpam tinggal di rumahnya, hidup bersama dengan satpam tidak nikah. Anak Kristen rajin ke gereja, siapa? Ayo coba. Makanya hari ini ibu-ibu ketika suami berangkat kerja, kau doakan dong suami. Ada doa syafaat istri yang membentengi suami dalam nama Yesus. Penjagaan mereka Tuhan, dijauhkan dari pencobaan, dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjatuhkan suami, iman suami, ya setiap kelompok perzinahan, tolak di dalam nama Yesus. Jangan ibu-ibu tersenyum setiap tanggal 29 atau tanggal 30. Doanya kok kagak, senyumnya, terima amplopnya, semangat secepat kilat itu. Lebih cepat pengiriman daripada JNE. Terima cepat banget begitu. Tapi doanya buat suami nggak pernah. Makanya tugas Anda sebagai seorang penolong, you penolong wanita, tolonglah suami Anda, tolonglah istri Anda, anak Anda, doakan. Jadilah doa syafaat sejati bagi keluarga. Heran kalau di pendengar doa hebat doain orang. Bukannya salah, nggak salah. Aku berdoa buat Jokowi sampai ke makanan-makanan Jokowi itu didoain itu. Aku berdoa buat Pak D Jokowi yang suka bakar pecel, misalkan di dalam nama Yesus diberkati, semua dijauhkan dari virus, sakit, penyakit, bakteri, kuman, racun dan seterusnya, didoain. Suaminya anaknya nggak didoain, di rumah dia lupa. Coba bayangkan. Nah ini nggak boleh. Rahasia itu sudah ditulis, berhati-hati tentang keluarga. Nah, iblis embak itu keluarga. Keluarga muda sampai sini yang baru menikah harus tahu itu. Kalau nggak tahu, aduh repot. Ya, kita lihat keturunan hancur akibat dosa. Sodom dan Gomora muncul karena masalah rumah tangga di awal itu. Kejatuhan
Tadi malam saya live Sema Adonai, karena saya mengajar resmi di Sema Adonai rutin setiap Sabtu malam. Mereka minta saya mengajar pastoral konseling tadi malam. Jam 7 sebelumnya saya sudah minta hadir, karena ada seorang homoseksual yang bertobat. Dia bercerita tentang pertobatannya. Saudara bisa lihat di Sema Adonai di YouTube tadi malam. Kemudian saya diminta hadir untuk memberikan dosa. Makanya saudara harus imani, percaya kepada kutub keturunan. Terserah versi Kristen lain tidak mempercaya kepada kutub keturunan. Tetapi dosa dan kutub keturunan itu ada, terbukti. Jadi jangan bilang tidak ada kutub keturunan. Ya udahlah, sesama orang mengutuki berusaha menghakimi, sesama orang terkutuk begitu. Percaya saja kepada firman dan itu memang ada. Ya, jadi saudara, apa yang terjadi dengan masalah yang di Korintus? Ini fenomena yang terjadi hari-hari ini di Korintus. Terulang kembali ke zaman kita hari ini. Maka waktu saya membaca firman ini, ya ampun Tuhan, masalah ini terjadi lagi, muncul pada saat sekarang. Apa itu? Ya, kita masuk di dalam inti khotbah. Coba lihat. Ada masalah di Korintus. Masalahnya yang pertama adalah, kita lihat ya, bagaimana dulu nih sebelumnya. Kita yang tahu tentang rahasia Allah, fokusnya apa? Fokus yang pertama adalah, saudara lihat ayat yang kelima. Fokus yang pertama, ayat yang kelima nih, ya. Kita tahu tentang rahasia Allah, satu contoh tadi, ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang adalah bagaimana fokus kita sebagai anak Tuhan yang tahu tentang rahasia Allah ini. Yang pertama, saudara lihat ayat yang kelima. Ayat kelima bisa ditampilkan. Ayat yang kelima berkata, supaya iman kamu jangan bergantung, ini 1 Korintus ya, udah ya. 1 Korintus pasal 4. Pasal yang keempat, ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Kita bagikan tadi. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 4. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima. Sudah? Ya, itu dia. Nah, apa yang ditulis oleh Paulus? Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan melihatkan rencana dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian. Rencana jahat Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Secara kasat mata kita nggak pernah tahu apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. Secara manusia dengan manusia kita nggak pernah mengerti apa yang sudah dia perbuat. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang tertutup di hadapan Tuhan. Semua akan terang, terbuka sekali. Ini adalah pengulangan dan kitab yang lain yang dikatakan bahwa di hadapan Tuhan semuanya serba terbuka. Jelas ya kita melihat tulisan ini. Ada layar yang kelihatan. Ya, makanya orang ada yang merencanakan pembunuhan. Tuhan tahu. Ada keadilan di sana. Mau pejabatan tinggi seperti apapun. Ketika adilan dilakukan, Tuhan tahu. Paulus sudah bilang, jangan menghakimi. Kenapa menghakimi? Ini jemaat-jemaat hebat, jemaat kaya di Korintus. Kerjaannya suka menghakimi. Level Paulus saja dihakimi sama mereka. Ya live sih, gak apa-apa nih saya ngomong aja juga. Ada beberapa pendeta bilang, jangan usik hamba Tuhan yang diurapi. Jangan hakimi hamba Tuhan yang diurapi. Saya setuju, tidak boleh menghakimi. Karena menghakimi itu adalah apa? Menghukum. Berusaha untuk membalas dengan tindakan yang tidak bagus. Tetapi bukan berarti hamba Tuhan tidak boleh dikasihi. Bukan berarti tidak boleh ditegur. Boleh Pak ditegur, sampaikan dengan santun. Kalau nggak ditegur, kebablasan dia. Saudara, dia nggak seorang paling hebat, paling sempurna. Dia nggak butuh untuk penasehat. Padahal Alkitab berkata bahwa raja saja butuh penasihat. Jadi bukan berarti memproteksi dirinya dia, perbuatan dia salah udah tahu nih. Jemaat lihat, jangan usik hamba Tuhan. Pembelaan, pembenaran. Kesalahan diubah menjadi pembenaran. Sampai kapanpun ukurannya mau gereja besar seperti apapun di hadapan Tuhan dia nggak layak. Tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan ketahui bahwa setiap manusia merasa dirinya paling benar dalam pandangannya dia sendiri. Dia tidak bisa melihat tentang keberadaan eksistensi diri dia secara utuh. Tidak. Contoh, kalau dia melihat rambut dia melihat mata dia melihat penampilan dia, gigi dia, kulit dia perlu bantuan. Perlu bantuan. Apa? Kaca, cermin. Nah kadang-kadang boleh dikasih penyampaian, tetapi bukan dihakimi seperti orang menghakimi
orang yang di luar sana. Tidak, ada cara-cara yang santun, yang sopan. Barang siapa ku kasih, dia tegur. Ada kata ku hajar di sana, bukan berarti digebukin dengan cara fisik, bukan. Begitu, pendisiplinan di sana berbicara tentang hal itu. Jadi boleh disampaikan dengan cara-cara yang baik, tentunya tidak mempermalukan di depan orang. Saya 3 bulan mengembalakan di Bapak Ibu di Karawang. Saya sih memang berdoa terus supaya Pak Edi bisa masuk tangerang, bisa kita berpartner. Saya doa. Kemarin ada satu tempat ditawarin, Pak, mau nggak Bapak tempat? Saya belum iyakan. Dia ibadah jam 10 sampai jam 12, jam 4-nya kosong. Dan dia bantu gereja lain hanya bayar 500.000 1 bulan untuk listrik doang. Itu bos kaya itu jam 4. Aduh, jam 4 dia udah isi sampai jam 6. 7 sampai 9 kosong. Bahkan saya mikir-mikir ini aja belum baru mulai 3 bulan ini mau ditinggal lagi. Dari mana? Ya saya pikir ya udah, kita fokus ke satu aja. Maksudnya apa saudara? Ketika kita memang ada satu peluang ya untuk kita diberikan kesempatan untuk kita mengembalakan, ya boleh juga lah kita maju. Mungkin memang Tuhan sudah sediakan. Nah saya kembali saudara, hakim ini apa? Lihat jemaat sekarang. Ada kelompok yang satu yang merasa oh kita nih gereja yang paling pengurapan Roh Kudusnya paling kuat. Oh kita nih yang semboyannya berbicara tentang Pentakosta. Oh kita nih yang paling disertai sampai akhir zaman sama Roh Kudus. Kelompok satu bilang minyak pengurapan kami yang terhebat, terbukti, manjur, mujizat terjadi. Semua fakta nyata karya Tuhan digenapi bagi gereja kami satu. Gereja satu lagi bilang doktrin kami paling benar karena Allah itu adalah satu di dalam 3 pribadi. Ya, itu benar. Ada lagi yang bilang Yesus Bapa itu adalah cuma satu. Yesus itu yang Bapa juga. Kelompok ini bilang begitu. Kelompok yang lain bilang hanya ada duit tunggal, bukan duit tunggal. Mereka merasa paling benar. Kelompok ini. Apa yang terjadi? Pengikutnya saling berantem. Gereja gue paling hebat. Kali ibadah 3.000. Jam 7 tuh 3.000. Jam 9 3.200. Ibadah yang ketiga, oh nggak banyak. 2.800 karena jam makan siang. Ibadah sore 4.000. Coba, nggak usah bangga, nggak usah bangga. Kenapa? Lo tahu jemaah kepahitan semua pada pindah ke sana. Ngumpulin jemaah kepahitan. Coba, emang hasil misinya dia, hasil penginjilan dia kagak. Coba, jujur nih saudaraku, di tempat kami, daerah kami, waduh, pindah gereja. Urusan bisnis, gesekan sesama jemaat. Utang piutang, sakit hati dong. Pindah ke gereja sana. Waktu pindah ke gereja sana diberesin nggak sakit hatinya? Enggak. Jadi gerejanya berubah tuh. GKB, bukan GKB yang benar nih. Ada singkatan lain. Gereja Kepahitan Bersama. Atau GKR, Gereja Kepahitan Masalah. GLB, Gereja Luka Batin Bahagia. Nggak ada bisa luka batin bahagia. Coba, saudara nggak usah bangga, nggak usah bangga. Saya teringat sampai hari ini di memori saya. Seorang hamba Tuhan berbicara. Satu kali gerejanya terbelah karena ada provokator di dalam. Dihasut ke jemaat habis. Dia bilang jemaat yang tersisa hari ini. Ya, ketika dia pertama kali ini minggu pertama persis. Sebuah perjamuan kudus dia bilang, jemaat adalah milik Tuhan. Saya hanya hamba yang diutus, dipercayakan. Bapak Ibu Saudara tidak bermaksud saya mengusir Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tidak cocok dengan pengajaran saya dan tidak suka dengan saya, dengan rasa hormat saya izinkan Bapak Ibu untuk setelah ibadah dari tempat ini tidak usah kembali beribadah. Bagi saya cukup hanya 5 orang pun saya gembalakan. Saya mau 5 orang tapi punya kualitas. Dibandingkan 3.000 orang nggak punya kualitas. Buat apa? Ngumpulin orang banyak. Nah, dia mau kampanye. Nah, ayo buat apa? Nggak perlu banyak. Yang penting berkualitas. Kalau banyak puji Tuhan, haleluya. Kapasitas kita sedang ditingkatkan oleh Tuhan. Setiap dari perkara kecil Tuhan kasih perkara yang besar. Harusnya fokusnya begitu. Saudara nggak usah kecil hati. Gereja mana?
Wah, gereja saya Benton Junction di Pokalawaci. Wah, namanya sih keren, Benton Junction kayak Amerika. Begitu. Jemaat enggak 20. Enggak apa-apa. Kau usah sakit hati. Jemaat mana? Oh, kita jemaat sono no. Kenapa? Pendeta ini, hamba Tuhan ini. Waduh, nggak mungkin dia ada kenal, ada semua media dia masuk. Sampai media surga dan neraka dia kenal. Gitu. Terus bangga dengan itu. Nah, gereja sekarang seperti itu. Hamba Tuhan gue yang paling hebat, pengajaran gue. Iya, dia hadir di dalam gereja. Fokusnya kepada siapa? Pada manusia. Tuhannya di depan. Panggil pendeta sekali khotbah yang 5 juta sekali PKS khotbah 40 menit. Difavoritkan. Rame. Bukan wadah dia rame. Tuh bangku nambah di belakang. TV dinyalain di monitor. Karena pendetanya terkenal. Jemaat Bandung saya tahu, Anda bukan orang yang mengidolakan hamba Tuhan manusia, bukan. Kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena yang harus kita andalkan, yang harus kita idolakan hanya satu pribadi yang hebat, yang sudah pasti bagi kita, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau pendeta anu khotbah, waduh bisa 3.000 khotbah. Kalau dia di Kurniawan yang khotbah 7 orang hadir. Saudara jangan lihat sosok figur manusia. Pandang firman yang dia sampaikan. Terimalah firmannya yang dia sampaikan. Jangan lihat pribadi. Amin. Dan jangan juga menghakimi satu dengan yang lain. Tema di depan ini saya akan usah menghakimi. Kalau mereka menghakimi, bagaimana Pak Iman kita nggak balas? Ya memang nggak usah dibalas, biar aja. Biar itu haknya Tuhan. Jadi yang pertama, jangan seperti jemaat di Korintus yang suka menghakimi satu sama lain, yang suka mengidolakan favorit-favorit berbicara, mengkhotbah kelompok-kelompok. Karena pada waktu itu ada yang bilang nih kelompok Paulus paling hebat Paulus. Satu lagi bilang Apolos yang paling hebat. Satu lagi bilang kelompok Kefas paling hebat. Coba lihat. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, saya mengingatkan bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Tidak boleh terpecah-pecah. Setan senang kalau gereja Tuhan terpecah-pecah. Kalau kita sudah tahu rancangan setan, cara kerja setan seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Nah kita kembali kepada apa yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, fokus apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang tahu tentang rahasia Allah. Yang kedua adalah saudara ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ya, kita bagian ke depan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan Apolos. Ya, dia menghakimi orang lain. Padahal dia tahu jemaat di sana itu jemaat yang maaf ya saudara, tidak ada sopan santunnya, kurang beretika begitu. Tetapi dia bilang apa? Enggak. Ini aku sedang ngomong buat diriku pribadi dan juga kepada Apolos akan kerja dalam pelayanan. Ya, itu rekor Paulus. Apa yang dia katakan berikutnya? Ayat yang ke-6 dia bilang apa? Karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apa artinya ungkapan, jangan melampaui yang tertulis. Maksudnya apa? Nih firman. Sombong itu dilarang dalam firman Tuhan, tapi kadang-kadang ada orang yang bertindak sombong, berarti dia sedang melampaui firman. Menghakimi, kita bilang jangan menghakimi, dia menghakimi. Dia sedang melampaui apa yang tertulis di dalam firman. Tetapi lihat, dengan bijaksana Paulus bisa berkata, ya, lihatlah teladan kami. Saya waktu saya renungkan kayak begini, kayaknya berat nih buat saya nih. Berat banget. Nanti poin kedua udah berat nih buat saya nih. Udah mendapatkan perlakuan tidak baik, ya. Sekarang kita memberikan sebuah enggak menegur, tetapi memberikan contoh kepada dirinya sendiri bahwa firman ini buat saya nih. Teguran ini buat saya dan Apolos begitu. Tetapi aku mau supaya kamu melihat teladan kami. Maksudnya teladan apa? Tidak terpancing, tidak terprovokasi, tidak menghakimi balas. Itu maksudnya dia seperti itu. Paulus, nah lihat ya, apa yang dia bilang kayak begitu. Supaya jangan ada yang kamu menyombongkan diri dengan jangan mengutamakan satu dari yang lainnya. Nah, apa yang dia sombongkan? Kesombongan rohani. Saudara pelayanan tidak diukur seberapa banyaknya jadwal saudara pergi keluar dalam 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Saya boleh saksikan, udah saya saksikan belum di sini ya. Yang pernah mengikuti FB saya, mungkin tahu ya. Dari tahun-tahun sebelumnya sampai Desember, saya tuh seringkali posting kemana setiap minggu saya.
Tahu ya, Saskia tahu ya. Saya selalu posting. Coba lihat, dari 8 bulan ini tidak ada postingan saya di mana. Paling yang saya posting ruko yang disewain, lowongan kerjaan, ya, jual barang-barang jemaat yang mau pindahan, bantu mereka. Ya, bantu. Saya jual di marketplace apa? Nggak ada yang pelayanan saya tulis. Bandung, Hotel Serena jam 8:10 sore keluar kata. Flyer Pak Eri saya share, kemudian saya posting lagi saya kasih. Iya, ada. Saudara, saya bertobat. Saya nggak mau dikenal manusia. Buat saya fokus saya dikenal Tuhan, itu yang paling penting. Saya nggak mau dari hidup saya Yesus lebih kecil, saya lebih besar. Yang saya mau, saya makin kecil, Yesus makin besar. Ku semakin berkurang, dia semakin bertambah. Anggota sekolah minggu. Saya lakukan itu. Saya tidak pernah posting. Jemaat suka tanya, Pak, Bapak expose dong Pak, supaya kita tahu mendoakan. Tidak usah. Kan saya sudah izin, saya sudah bilang, minggu depan saya tidak ada. Hari ini ada asisten pakai gembala kan, melayani. Saya tidak posting-posting, buat apa? Saya berpikir, karena saya sedang melihat figur teladan. Oh, kalau Paulus zaman sekarang nih, kalau dia model-modelnya kayak saya dulu, diposting terus, setiap hari tuh Paulus bisa ke tempat kan, jangan-jangan diposting terus sama dia. Saya enggak. Kenapa saya sedang belajar? Saudara menyampaikan firman, orang nggak tahu pun, saudara hidupnya tetap bisa jadi. Saudara bisa nilai orang, hamba-hamba Tuhan yang suka pamer-pamer begitu. Ada apa sih di balik pamernya dia? Coba, motivasinya apa? Kita bisa nilai kok, anak SMA juga bisa nilai. Dia mau pamer kan? 3 kali ibadah, 7, 9, 11. 5 kali ibadah. Tidak usah lah promosi kita datangnya dari Tuhan. Tidak usah. Jadi kita belajar sebuah keadaan. Paulus sedang lihat keadaan Yesus. Dia lihat keadaannya. Persis dia lihat, dia pelajari, dia contoh, dia tinggal. Kita pun begitu. Amin. Kita contoh Tuhan Yesus keadaan yang sempurna. Jadilah teladan. Orang tua kau jadi teladan buat anakmu di rumah. Ibu-ibu jadi teladan juga buat anak-anak. Suami harus jadi teladan buat anak-anak. Pak, suami saya temperamen. Kalau dia baru ngebentak aja Pak, cicak 2 jatuh pada yang saking kaget itu cicak. Kalau cicaknya kecil jatuh langsung mati, kejang-kejang jatuh nggak itu cicak. Bapak bisa bayangkan anak kita yang lagi tidur Pak, kalau papanya sudah bentak Pak, waduh. Baju di Kopassus saya juga kaget, bentaknya dia. Jadi dia teladan. Ngomong-ngomong kasar kalau dari di depan anak, pantas gak? Pantas. Ketobat. Nggak jadi teladan. Like father like son. Bapaknya tukang ngamuk, emosional, tukang sayur ditonjok, ada cemburu, istrinya digodain tukang sayur. Padahal kagak, gak digodain. Oh ibu habis keramas ya, gimana nya gitu doang. Tersinggung, tukang sayur ditonjok, pintu portal dia tutup, nggak boleh masuk lagi besok. Kalau belah kepala lu, yang mengetahui nggak begitu. Gila dia lagi. Kadang-kadang orang temperamen begitu, oh digigit. Sikap perilakunya itu aneh, benar-benar. Begitu. Betul, bagaimana jadi teladan? Anak malu gak? Coba kalau punya papa modelnya begitu, bahagia lah. Tuhan terima kasih, aku percaya ini berkat dari Tuhan punya papa model kayak begini. Enak aja, kan gak mau anak juga begitu. Pak, malu dong Pak, lihat dong Pak, kucing belanak aja keguguran kalau papa coba bayangin. Coba kayak begitu. Jangan, harus kita jadi teladan. Ingat, keteladanan adalah pembukaan pintu awal orang mengenal Kristus. Bisa gak kita ribut terus di rumah? Ada Ko Acoy di sebelah rumah, baru pindah dari Pontianak, ya, bekas jemaat Pak Eri pindah ke Pontianak, buka restoran di Jakarta misalkan begitu. Kita mau ajak ke gereja kita, misalkan bukan gereja Pak Eri juga nih gitu. Kita tiap kali berantem mulu nih. Tiap kali ngumpul, istri mukanya pada biru. Melihat mata sebelah, kenapa? Kayak mata hitam. Kepentok, ya kepentok alasannya udah digebukin sombong gitu, udah kepentok. Terus kita ngajak dia, ke gereja kita ya kok, ayo dong kok, jangan malas. Nah dia aja begitu, mau jadi gak? Orang mau ikut dia, nggak mungkin mau ikut. Ya kita harus teladan. Hendaklah kau menjadi teladan di dalam apa? Perkataan, pikiran dan tindakan. Orang Kristen harus tampil beda. Gitu. Biar orang enak punya tetangga orang Kristen itu enak.
Saya loyal, suka ngasih makanan terus. Adem, orang melihatnya juga, suami istri kangenan tangan lu. Karena di rumahnya kangenan tangan. Apalagi di lapangan bola tuh. Apalagi waktu nyebrang tuh, di Amplas yang rame tuh. Coba. Kangenan tangan. Orang lihat enak, sejuk. Pengen dong nyontok, resepnya apa sih Jeng? Nah, resepnya satu, rahasia Allah harus diberitakan. Amin. Kristus harus diberitakan. Itu yang harus kita lakukan ketika jadi teladan. Poin yang ketiga, yang terakhir, bagaimana fokus kita sebagai orang yang mengerti tentang rahasia Allah? Ini yang ketiga. Yuk lihat ayat yang 12-13. Ayat 12-13, ya, demikian firman Tuhan. Apa yang dikatakan ayat 12? Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau udah melakukan pekerjaan tangan yang berat, berarti pekerjaannya ringan apa berat juga? Berat juga, ya. Kemudian apa yang dia bilang? Kalau kami dimaki, saya stop dulu sampai di sini. Siapa yang sudah lakukan? Angkat tangan. Saskia angkat tangan udah lakukan. Kejujuran ini luar biasa. Sama, saya pun belum bisa. Dari apa yang Tuhan tulis, ya, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 12 lewat Rasul Paulus, poin ini semua tiga-tiganya poin berat semua. Jujur, berat. Saudara bayangin, pernah nggak saudara sudah kerja capek-capek? Udah capek-capek, saudara kerja sendirian. Hasil kerja saudara nggak dinilai dengan baik. Diresponnya dengan satu sikap yang nggak enak. Pernah nggak begitu? Pernah kan? Kita udah capek-capek nih, nggak dihargai jerih payah kita. Bahkan salah kita, padahal kita udah melakukan itu, tetapi dia bilang, kamu harus tunggu perintah saya dong, nggak boleh begini dong. Padahal kerjaan sudah rapi, pulang lagi, coba dimaki. Bisa sabar atau kita bilang, Tuhan, aku doain ibu ini dalam nama Tuhan Yesus diberkati, dapat bonus, gaji berlipat kali ganda, anak-anaknya semua hidup bahagia dan senang. Coba. Kami dimaki, balasnya apa? Berkati. Aduh, belum ada tuh Pak, bagi saya lihat di pasar Ciledug nggak ada yang model-model kayak begini, nggak ada. Kalau cuma maki ucapan, kalau maki udah pakai tangan tuh. Kadang-kadang yang maki orang terdekat. Kalau istri atau suami, kalau sudah menunjuk istri sampai begini-begini, kepala istri sampai ke belakang begitu, dimaki-maki. Bodoh kamu ya, begini. Coba bahasa istrinya, bukan hanya terluka, bukan hanya hancur, tetapi yang Tuhan mau lihat adalah responnya. Pak, kamu ganteng, kamu pasti diberkati, padahal kepala dia begini. Wah, ini berat banget Pak. Saya pun masih belajar di sini, jujur nih, belajar. Naik mobil sampai orang, jedak, panik, jedak. Banget Pak, udah nego nih titik-titik. Klaim asuransi kan sampai, lu peko dah, nggak ada tetap, nggak mau. Terus mau apa? Kita mau lihat darah nih, kita mau ajak berantem dulu nih, kan nggak mungkin begitu. Nah itu ujian. Sekali begitu, paling sering di panitia Natal. Tugas panitia Natal yang paling maha berat adalah pegang keuangan. Tensi tekanan itu tinggi sekali. Tingkat stresnya itu 2 kali lipat dibandingkan ibadah lainnya. Coba saudara, salah sedikit tensi naik. Coba, bisa nggak kita berbenah? Tapi Paulus sudah bisa, karena dia nulis berikutnya. Berikutnya dia bilang apa lagi? Coba Bapak Ibu baca, silakan. Yang berikutnya. Aduh, kok kami biaya kami? Sabar. Orang Jawa aja belum tentu lulus ya. Belum tentu. Yang namanya sabar, coba kita uji. Coba kamu yang punya teman sabar nih, Saskia, coba kamu uji ya. Belum tentu sabar gitu. Saya punya teman pendeta sabar Nenggolan. Dia aja bilang sabar. Besok mesti ganti nama gitu kan. Mesti ganti nama. Pamenkan Pak. Pendeta pulang sabar Nenggolan. Apalagi katakan ayat 13-nya? Kalau kami dimana, kami akan bertanggung jawab dengan rahmat. Saudara, ini udah bilang semua nih tingkat tinggi nih ilmunya. Ya. Dan apa yang dikatakan lagi?
Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang ini berat nih Bapak Ibu. Tugas seorang pemimpin, Bapak rohani, gembala jemaat ini. Dan kita harus siap. Nggak apa-apa. Emang anak-anak kan ada yang nakal ya Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak yang nakal bisa berubah baik. Bisa. Jangan antipati dengan anak yang nakal. Iya teman-teman saya, ini bukan berarti saya katakan sekolah nggak penting. Guru di bandar ini ngampun. Yang jadi juga banyak. Kepala CIMB, kepala keuangannya. Di perusahaan-perusahaan asing, di perusahaan-perusahaan besar masuk tuh. Tapi daripada mereka yang kerja-kerja itu, ada yang bandar-bandar sekarang mereka jadi pengusaha besar. Hidupnya sukses. Lebih daripada yang kerja. Coba, dulunya bandelnya bukan main. Ibu kepala sekolah sampai langsing gara-gara dia. Ibu kepala sekolah sampai tutup mata, udah dari mau ngakuin apa aja, udah ngakuin apa aja dan terserah lu dah, yang penting udah tekan kontrak dulu dah, istilah kejadian dulu nih sama mamanya kalau ada apa-apa sekolah ke tangannya, udah bingung begitu. Tinggal nunggu dikeluarin doang begitu, udah gak keluar lagi, nah naik kelas tetap pasti sekolah di situ juga. Tapi saat hidupnya sukses, jadi pengusaha, kirim barang-barang dari Cina, beberapa barang dari Cina dibikin perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, berasetnya banyak, sukses, luar biasa. Nah memang ada yang seperti itu. Jadi kalau ada yang nakal anak-anak kita, bukan berarti kita kehilangan kesabaran. Kemudian kita mengutuki, apalagi sampai mengusir. Jangan pernah usir anak kita. Jemaat itu adalah anak kita. Jangan diusir. Rangkul dengan kasih. Pak, aku sudah kasih contoh. Memang ini maha berat nih. Ayat ini bicara soal berat banget nih. Sangat berat banget bagi kita juga sebagai pemimpin. Gak enak. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Coba lihat. Dianggap sampah. Lebih sama dengan kotoran di ayat 13. Dianggap seperti itu, ya memang itulah yang terjadi. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya kan mau dimancing, Bapak Ibu ya. Bukan mancing keributan, bukan. Saya ini hobi mancing ikan. Pokoknya refreshing saya itu mancing dan saya menghindari mancing pagi sampai siang sampai sore karena hitam. Bukan. Nanti nggak bisa dibedain. Ini Deddy Kurniawan apa orang Papua begitu kan? Bisa bedain. Orang Betawi atau Papua bisa bedain. Ini hitam banget begitu. Saya mancing itu kadang-kadang sore. Jadi aktivitas sudah selesai, ya tapi nggak setiap malam Bapak Ibu mancing gitu, enggak. Kadang-kadang kalau lagi ada aja, dan kalau ada mancing saya bilang sama istri saya mau mancing dulu. Mancing ini mah jauh-jauh, sebelah gang rumah doang. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal tengokin aja. Gitu. Nah saya mancing di satu kali, saya udah bikin umpan mahal. Yang tahu mancing ikan mas ya, di Bandung nih banyak banget umpan ikan mas dari sini. Pak Ikin aja dari Bandung. Nah saya bikin resepnya dari YouTube. Saya catat tuh, kayak ibu-ibu belajar resep kue bolu atau nastar. Saya mana banyak banget tuh pakai santan kara. Ikan mas tuh makan santan kara, pakai keju seperempat gram. Yang buat martabak itu kita makan, ikan mas juga makan. Coba, beli ikan tuna, beli ke pasar modern. Bukan tuna nggak ada, carinya tenggiri karena di situ tulis kalau ikan tuna ikan tenggiri. Saya beli ikan tenggiri, mahal ikan tenggiri. Saya beli Pak, potongan boleh nggak? Boleh potongan. Mahal. Dan saya kukus ikan itu. Memang aromanya enak ikan tenggiri kan. Dan saya kukus begitu saya buang. Dagingnya saya ambil, saya aduk-aduk. Udah saya aduk-aduk, udah halus tuh dagingnya. Masukkan itu santan kara. Telur bebek 2, ambil kuningnya doang. Kocok lagi, kocok begitu. Habisnya nggak enak baunya gitu kan. Udah begitu masukin esennya esen apa? Ikan kepiting yang masak kepiting. 3 tetes masukin. Tetes. Dan masukin keju seperempat. Keju kerang kita. Masukin kelotok 1 on. Kelotok terang semut. Bapak Ibu, bukan saya makan loh, ikan makan. Saya masukin ke kelotok. Tapi kelotoknya sebelum dimasukin nggak boleh kelotok yang segar karena asam dia akan basi. Jadi ngapain? Diseduh air panas, kayak diseduh kopi terus dikocok lagi. Waktu coba dikocok, udah kocok airnya dibuang. Nah ampasnya tuh yang sisa semutnya itu baru taburinnya. Kayak taburin bikin gitu Bu. Kue bolu yang bulat, message. Ya taburinnya begitu, ada tekniknya. Buat ikan mas doang, gitu. Kayak dibodohin nih kue ikan mas. Kita ikutin tuh. Kita aduk biar rata deh, aduknya pelan-pelan. Bagaimana ngaduknya pelan-pelan? Orang itu udah cair begitu kan, pasti agak kencang dong ngaduknya dong. Kita aduk. Udah selesai begitu, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Masukin kantong plastik.
Udah gitu kita kukus 15 menit Bu. Kita kukus, potong, begitu kita kukus. Begitu kukus kita buka aromanya itu enak. Kan saya kelupaan, daun pandan belum dimasukin. Udah kayak apa bikin daun pakai daun pandan. Saya lupa daun pandan dimasukin. Masukin lagi daun pandannya. Ambil 2 batang daun pandan gunting, masukin lagi. Kukus lagi 5 menit, aroma pandannya keluar. Udah dong setelah itu. Udah selesai dingin, saya aduk. Saya bawa itu umpan ke empang. Tiba-tiba sampai sana aku mancing ikan mas nih. Ikan masnya ada beri-beri kemarin coba tuh, ada yang sekilo setengah 1. Pokoknya banyak lah. Penantang ini pasti dapat banyak nih karena kemakan ikan di YouTube. Saudara tahu saya udah bikin umpan, tiba-tiba sampai empang. Bapaknya bilang, Pak Dedi, mancing ikan apa Pak Dedi? Mau Betawi kan? Mancing apa? Ya mancing ikan lah, masa lu mancing lu? Kan begitu kan, mancing ikan. Terus dia bilang, lupa ikan masnya habis Pak. Baca saya bu nih. Istri nggak tahu aja nih. Kalau istri tahu kepahitan istri nih. Lebih mahal uang belanja gua nih ikan mas nih gitu. Saudara apa terjadi? Saya aduk itu umpan, udah jadi, udah tinggal lempar doang. Tinggal tambahin tuna kaleng. Tadi tenggirikan tambahin tuna. Aromanya mantap. Emang saya cium aromanya mantap banget tuh. Kalau saya nggak lupa bisa saya makan. Ya ini saya makan kelopor. Sarang semut tadi kita minum ya, kalau semut ya udah kita sedot dah, nggak apa-apa dah. Begitu sampai salon saya mancing, tiba-tiba dia Pak habis Pak ikan mas. Wah, terus kapan dia datangnya? Besok. Dia bilang, aduh Pak umpan saya udah bikin mahal nih. Aduh Bapak kata telepon saya sih, ya sih benar. Soalnya kemarin saya lihat ikan katanya stoknya banyak. Kan 17 Agustus tuh, banyak yang libur mancing. Saya besoknya Jumatnya datang mancing, begitu. Kalau Jumat jarang yang mancing, soal Jumat mereka, begitu. Jadi di kesempatan gue mancing seorang diri pun dapat banyak nih pasti nih. Harapan 3 harapan, dia bilang, Bapak mancing ikan lele aja. Ikan yang berkumis itu saya bilang, saya nggak mau mancing yang berkumis, saya nggak suka, soalnya saya nggak berkumis begitu. Akhirnya saya bilang, aduh kalau mancing lele saya harus ganti umpan lagi, harus tambah 25.000 lagi umpannya. Jangkrik 1, kalau dia nggak mau makan jangkrik cacing. Kalau cacing dia nggak mau makan, biang kelotok yang gendut tuh, biang kelotok tuh. Yang merokok saya pikir 25.000 lagi. Akhirnya Pak dia ngomong, Pak, sebenarnya kalau Bapak memancing ikan mas, saya bisa telepon, bisa diantar. Bapak tahu nggak ikan mas? Itu ada 3 kelompok. Ikan mas ada 3 kelompok, kayak gereja juga dia namanya. Kelompok pertama dia itu ikan yang agak sakit. Ikan yang agak sakit Pak. Kalau saya beli itu harganya murah. Saya beli dari harga cuma 27.000. Bahkan kadang-kadang bisa lebih murah 25.000 saya dapat. Kalau saya jual per kilo di sini kan 40.000. Untung dong saya dong 1 kilo. Ya. Tapi Pak, kalau saya taruh di empang, ikan ini nggak akan makan karena dia sakit ikan. Gitu. Ya. Saya mau kasih tahu tuh kalau ikannya sakit mau ke Siloam dulu. Begitu. Saya bilang, waduh, ini ikan sakit. Ikan kedua Pak, itu ada ikan yang memang bekas sakit juga, tetapi memang dia juga belum fit benar untuk makan. Jadi harganya sedikit lebih mahal. Tapi tetap Pak, saya udah pernah coba nggak mau makan ya Pak. Sampai saya kembali di pemancing. Yang ketiga ini ikan yang sehat Pak. Ikan yang sehat, ikannya bagus, ukur, bersih begitu. Nah ini kalau dilepas ya Pak, dia langsung makan. Kan Bapak mau narik ikan dong, ya? Bukan narik apa? Karena biasanya kita mancing di empang, yang ditarik bukan ikan. Karena ada yuyu. Yuyu tahu kepikir kecil yang makan. Ada kadang-kadang lindung yang makan. Udah narik ikan yang gitu. Tangkapnya lindung joget-joget begitu. Narik kita joget di depan kita begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya hargai dia. Umpannya 100.000 sekarang. Mancingin lomba 50.000 sehari. 1 orang tuh, 1 tiket, dilepas 1 kilo. Umpannya 100.000. Mancing ikan lele 35.000. Akhirnya karena kejujuran dia, saya mancing juga itu lele. Biarin dah. Tadinya saya nggak suka lele, biarin nggak apa-apa kejujuran lele, gue pengen sentil aja kumis ya. Akhirnya saya mancing, saya dapat ikan lelenya. Dan puji Tuhan, saya pakai ikan mas itu ternyata di kolam lele juga ada ikan mas, jadi dapat. Nah saya mau hargai begini saudara. Ya. Kalau orang di luar saja hari ini jujur gitu. Dia bisa memberikan sebuah pembuktian daripada kejujuran. Apalagi kita sedang Kristus. Bisnis kita, pelayanan, pekerjaan, 3 ini harus kita jujur. Kalau 1 kali kita tidak jujur, maka kita sulit untuk dapat kepercayaan seperti di awal. Makanya saya sudah bilang, kita boleh hidup dalam kepas-pasan, tapi kalau kita punya kejujuran, itu nilai tertinggi. Amin. Anak-anak Tuhan yang usaha yang tidak hari ini pegang kejujuran. Jadi ada. Tuhan Yesus berkati. Amin. Firman Tuhan
Mari siapa yang berkata. Sebab aku percaya bukan karena melihat,